92.7 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat Yusanis Medang Tandang dan sekitarnya. Selamat siang menuju sore di formulasi obsesi obrolan segala sisi untuk kesempatan sore hari ini, siang ya menjelang sore. Siang hari ini sahabat Yusan, alhamdulillah. Tapi kalau dilihat udara itu cukup redup ya seperti pagi hari. Semoga tetap semangatnya semangat pagi gitu ya. Dan tentu bagi sahabat Yusan yang tadi kalau sedikit mendengar ya, ayo ke Samsat gitu ya. Tapi untuk saat ini sahabat Yusan nggak usah ke Samsat dulu ya. Stay aja dulu di 92,7 FM Yusan Radio, karena di sini ada tamu-tamu yang luar biasa sahabat Yusan. Samsat Sumedang langsung menyapa sahabat Yusan di rumah. Nah, baik, kita segera saja untuk berkenalan dengan beliau, karena tak kenal maka tak sayang begitu ya sahabat Yusan. Jadi saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu siapa gerangan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Nah, sahabat Yusan, tadi sudah dijanjikan bahwa ada 3 paket nih yang luar biasa, tapi ini luar biasa untuk memberikan secerah kebahagiaan untuk semua sahabat Yusan di Sumedang Tandang dan sekitarnya. Paket yang pertama, kalau kita lihat ini dari seragamnya cukup gagah juga ya. Ini dari Bapak Kepolisian ya. Nah, kemudian yang keduanya dari Samsat Jasa Raharja nih sahabat Yusan. Ini kaitannya luar biasa. Dan ada satu lagi sahabat Yusan yang paling luar biasa adalah dari Samsat Kabupaten Sumedang. Tapi kita terus terang nih, tadi pas saat pertama belum begitu menyapa siapa-siapa namanya. Cuman kalau dilihat dari nama di baju seragamnya yang gagah ini ada Bapak Agung, ada Bapak Andi, dan yang satunya lagi Bapak Jeki. Karena kalau dengan Bapak Jeki tadi sudah ngobrol-ngobrol sedikit gitu ya. Baik sahabat Yusan, kalau begitu kita langsung aja menyapa dulu nih Pak Jeki ya yang pertama, walaupun dikenalkan Bapak Polisi dulu. Pak Jeki, kalau kita lihat di sini katanya mau ada itu ya, promo akhir tahun ya. Soalnya ini sebentar lagi kan mau akhir tahun dan mau tahun baru ya. Biasa kalau Samsat ini emang udah rutin ya, selalu memberikan kejutan-kejutan yang luar biasa di akhir tahun. Nah, Bapak, seperti apa sih promo akhir tahun untuk tahun ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Yusan Radio Sumedang, selamat siang. Nah, kita di sini dari Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kabupaten Sumedang, atau biasa dipanggil dan dikenal dengan Samsat Sumedang. Nah, sampai tanggal 30 November kemarin dan 1 Oktober untuk pemutihan itu sudah selesai ya biasanya. Jadi nggak ada lagi ya pemutihan. Ada program pemutihan. Jadi adanya apa setelah putih? Putih mungkin kembali ke hitam gitu ya. Jadi tidak ada yang glowing ya? Nggak ada. Jadi untuk di bulan ini sampai dengan tanggal 23 Desember itu ada namanya program promo akhir tahun. Akhir tahun ya. Itu beda ya sama dengan yang kemarin pemutihan ya Pak? Beda. Kalau yang pemutihan yang di bulan lalu itu kita yang untuk tahunan bebas denda. Nah, kalau yang sekarang itu untuk pemutihan yang pajak tahunan tetap dihitung dendanya Ibu. Oh gitu. Gitu. Nah, ya programnya itu yang pertama adalah bebas biaya balik nama kendaraan bermotor atau yang kendaraan second BBM KB2, terus diskon 10% BBM KB1 atau kendaraan baru. Kalau Ibu beli atau masyarakat Sumedang membeli kendaraan, untuk pembelian minimal 5 unit kendaraan baru itu dalam satu waktu dan satu nama itu dapat diskon 10%. Wah, ini kesempatan ya bagi yang punya uang beli kendaraan banyak. Dan ada juga bebas pokok tunggakan dan denda tahun ketiga, 4, 5 dan seterusnya. 4, 5 dan seterusnya. Dan ada juga bebas denda
SWDKLJ untuk tahun yang lewat nanti bisa ditanyakan ke Jasara aja langsung. Iya. Itu aja Bu. Berlakunya sampai dengan tanggal 23 Desember. 23 Desember ya. Jadi tidak sampai dengan pas sekali ya di awal tahunnya sampai dengan 23 Desember. Baik sahabat Yusan, demikian nih salah satu gebiarnya Samsat di akhir tahun atau di awal tahun 2025 ya menjelang kita tahun baru. Sahabat Yusan, kalau dari kabar baiknya yang dari Samsat mungkinnya Pak Andi apa nih kira-kira nih untuk warga Sumedang ini? Ya, boleh. Perkenalkan nama saya Andi Bu dari Jasara Harja Samsat Sumedang. Untuk turut memeriahkan dalam promo akhir tahun ini Bu, Jasara Harja meneruskan program yang itu sebelumnya Bu, yang sama juga bahwa kita membebaskan juga denda tahun-tahun yang lalu, tapi tetap dikenakan untuk denda tahun berjalannya. Itu aja Bu. Iya. Jadi sama ya seperti itu ya. Jadi dari program-program dari Jasara Harja Seni seperti itu. Iya. Tapi mungkin banyak sekali ya sekarang ini berkaitan dengan lalin juga ya Pak ya. Masih ada. Iya, betul Bu. Di akhir tahun Mbak, mungkin informasi Bapak gimana nih tentang tugas-tugas Bapak yang kayaknya banyak juga ya kemarin, apalagi di berbagai tempat, di berbagai titik ya, itu Bapak gimana nih? Iya, sedikit menjelaskan ya Bu, tugas dan fungsi utama Jasara Harja itu adalah kan memberikan santunan kepada korban yang mengalami kecelakaan. Kebetulan moga-moga janganlah untuk kedepannya, kebetulan emang untuk wilayah Sumedang agak banyak Bu, tingkat kecelakaannya di tahun ini Bu. Kinten tabak berapa nih misalnya untuk kendaraan bermotor, kira-kira Bapak udah berapa sekarang ini, mungkin sebagai evaluasi juga? Sebagai evaluasi, kalau dibilang untuk rata-rata ya Bu, rata-rata sehari itu bisa 2-4 kecelakaan. 4 gitu. Jadi rata-rata per itu harinya. kebayang dari tahun bulan Januari berarti ya? Kebetulan saya kan ditempatkan di sini Bu, baru 4 bulan. 4 bulan tapi langsung kaget Bu. Banyak tingkat kecelakaan di sini. Padahal kota kecil dan sepi ya kendaraan mungkin ya untuk dalam kotanya sendiri karena udah langsung ke jalan tol. Tapi di jalan tol juga mungkin sama ya Pak? Ya, sama Bu. Kita kan di sini salah satunya punya jalan tol juga. Di situ juga turut menyumbang lumayan untuk angka kecelakaannya. Jadi sebaiknya banyak di jalan tol apa di jalan biasa Pak untuk kecelakaan? Sebaiknya jangan sampai kecelakaan Bu, lebih baik berhati-hati di jalan begitu. Nah, tapi menurut Bapak nih hasil pantauan banyak jalan tol atau banyak di jalan biasa? Tetap di jalan biasa Bu. Jalan tetap biasa, jalan ya. biasa ya. Kalau tol hitungannya boleh dibilang dalam 1 minggu 1-2 lah gitu. Gitu ya. Gitu. Kalau Tapi ini moga-moga enggak lah ke depannya, ya. jangan. Jangan lagi ya, Iya. harus aman aja ya Pak ya. Betul Bu. Baik, terima kasih Pak untuk Siap. sahabat Yusan nih, kalau mau bertanya silahkan ya nanti seputar Jasara Harja atau seputar Samsat boleh. Nah sekarang kita nih ke Bapak yang ini pakai seragamnya coklat ya. Kalau udah coklat pasti kepolisian. Ya Bu. Nih di tahun ini Pak dari kepolisian sendiri gimana nih, ada kaitan dengan Samsat itu sendiri mungkin atau dengan hal-hal program yang akan dilaksanakan di? Ya, perkenalkan saya Bribtu Agung Purnama dari kepolisian dari Samsat. Paling kita mendukung program tersebut agar masyarakat membayar pajaknya gitu Bu. Iya. Kita kan di Samsat 3 pilar Bu ya, dari Bapenda, Jasara Harja dan dari kepolisian. Iya. Paling personil siap membantu gitu Bu, untuk masyarakat untuk ngisi pajak biar ini gitu berjalan dengan baik. Ya, baik, kembali ke Bapak dari Samsat Pak, kerugian tidak membayar pajak untuk Bapak sendiri, misalnya untuk baik untuk kita sebagai pengguna kendaraan ataupun juga untuk negara apa Pak? Kerugiannya kalau nggak membayar pajak itu banyak uang yang dari pajak itu dipakai buat fasilitas umum dan pembangunan di daerah Kabupaten Sumedang. Contohnya infrastruktur,
dan lain sebagainya. Nah, banyak juga kalau kita ngomong soal KTMDU. Mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu KTMDU itu apa. KTMDU itu kendaraan yang tidak mendaftar ulang. Ya. Nah, yang tidak mendaftar ulang itu di atas 1 tahun, Iya. kita bilang KTMDU. Tapi kalau masih dalam tahun yang sama itu, misalnya udah jatuh tempo tapi belum dibayarkan, itu maksudnya KBMDU, kendaraan belum mendaftarkan ulang. Iya. Nah, kalau untuk di wilayah Sumedang sendiri, untuk roda 2 itu 79.000 Ibu. Ya. Potensi kendaraan kita di Sumedang itu 328.000. 328.000. Nah, Banyak ya Pak ya? yang nggak bayar pajak roda 2 itu 79 ribuan. Kalau di rata-rata itu berapa Pak? 79 untuk motor aja misalnya. Kalau misalnya sekarang yang untuk motor mobil itu 5 ribuan lah, yang nggak terlalu banyak, tapi tetap juga belum bayar pajak. Berarti Jumlahnya itu belum masuk ke negara ya Pak ya? Hampir 26%-an Ibu dari potensi yang 328.000. Nah, kalau kita ngomongnya KBMDU masih di tahun yang sama ini yang nggak bayar pajak itu roda 2-nya itu 34.000. 34.000. Kalau roda 2 34.000, roda 4 3.000-an. Itu Mas. Kalau persenannya sih 11%-an Ibu. Iya. Jadi masih banyak sekali ya yang harus terus motivasi agar segera membayar pajak ya. Itu kebanyakan Pak, kenapa itu dari pajak yang tidak berbayar itu, apakah dari misalnya curanmor atau apa, atau itunya biasanya dari mana nih? Itu yang tahu Samsat atau kepolisian? Kalau kita kan ada nama apa nih, penelusur pajak ya Bu, Iya. yang datang dan menagihkan pajak kalau nggak bayar pajak di Samsat itu. Kita rekrut itu yang kerja di kelurahan semuanya Bu, atau ada yang kenal wilayah kita rekrut, kita kasih honor. Ya, mereka lah yang datang ke rumah warga masyarakat gitu dan menagihkan, mengingatkan. Oh, ada juga Pak seperti itu ya di Samsat, jemput bola. Jemput bola. Iya. Alasannya banyak, ada kendaraannya hilang, ada kendaraannya ditarik leasing, karena nggak ada duit, dan ada banyak alasan. Iya. Jadi kita nggak bisa maksa juga, kita mengingatkan, mengimbau, dan alhamdulillah juga mereka kalau ada uang mereka bayar pajaknya. Iya. Walaupun udah 2 tahun atau 3 tahun tetap ya. Dan untungnya ya dari Samsat itu selalu memberikan selalu memberikan fasilitas yang luar biasa ya untuk diskon-diskonnya. Baik sahabat Yosan, sebelum kita berlanjut, kita ada yang mau lewat dulu.